Hai guys, welcome to Movie Review bersama saya Martin, Nila Lumintu Channel. Ada request lagi dari Miss Lilik, teman lama saya, untuk mereview satu film Tarzan. Kalau di Indonesia sini orang taunya Tarzan ya, tapi sebetulnya dibacanya itu dari sononya adalah Tarzan. Karena banyaknya film Tarzan yang sudah dibuat dari tahun 30-an, mencapai puluhan judul, saya sempat bingung film Tarzan yang mana yang mau saya pilih untuk direview di edisi kali ini. Akhirnya, saya memutuskan untuk memilih yang paling baru yang diproduksi di tahun 2016 kemarin, yaitu The Legend of Tarzan. Film ini tidak lagi mengambil cerita dari awal pas Tarzan masih ada di hutan, tapi dibuka di masa di mana Tarzan sudah berada di kota. Cerita dimulai dari sana dan berlanjut ke hutan setelahnya. Mungkin karena sudah pernah beberapa kali asal-usulnya diceritakan dan orang sudah banyak yang tahu mengenai itu, maka film ini mengambil sudut pandang yang berbeda. Nanti akan kita bahas mengenai seputar latar belakang Tarzan sebagai karakter ya guys. Sekarang, mari kita ikuti alur ceritanya dulu. Awal film dibuka dengan teks yang menjelaskan bahwa daerah Congo di Afrika, kala itu di zaman kolonial, masuk sebagai wilayah milik Raja Leopold dari Belgia. Congo sendiri adalah daerah yang kaya dengan gading dan mineral. Untuk mengeksploitasi koloninya yang baru ini, Raja Leopold sampai menumpuk hutang yang besar selama 5 tahun. Karena sudah kekurangan dana untuk pengeluarannya, akhirnya dia mengutus orang kepercayaannya, Leon Rom, untuk pergi ke Congo mencari berlian legendaris opar. Leon Rom dibawakan oleh Christoph Waltz, aktor yang terkenal sebagai si antagonis dalam film garapan Quentin Tarantino, Inglourious Basterds. Saat Leon Rom sampai di situs di mana berlian opar diduga berada, dia dan pasukannya diserang oleh pasukan suku pedalaman setempat. Pasukan yang dibawa Leon Rom tewas dibantai oleh mereka, menyisakan dia sendiri. Kepala suku Mbonga bilang pada Leon Rom kalau dia menginginkan berlian-berlian yang ada dalam daerah kekuasaannya itu, dia harus membawa seseorang ke hadapannya. Leon Rom menyanggupinya. Adegan berlanjut ke London, Inggris, di mana Tarzan sekarang bermukim. Diberikan undangan dari Raja Leopold dari Belgia yang disampaikan sendiri oleh Perdana Menteri Inggris padanya untuk berjalan-jalan ke Congo, Afrika, sekalian untuk membuka diskusi masalah perdagangan. Tarzan yang memang keturunan ningrat dan bernama asli John Greystoke dan sekarang bergelar Earl of Greystoke sudah menjadi orang penting dan berpengaruh di London. Raja Leopold menunggak hutang dan sedang mencari partner bisnis untuk mengatasi masalah ini. Perdana Menteri bilang bahwa ini peluang besar bagi Inggris untuk melibatkan diri dan menanamkan pengaruhnya. Hadir pula di situ Perdana Menteri dan utusan dari Amerika, Dr. George Washington Williams yang dibawakan oleh Samuel L. Jackson, si Nick Fury di Avengers. Dia bilang bahwa dengan kehadirannya di Afrika, tempat di mana dia pernah tumbuh dan tinggal, itu akan bagus di mata negara-negara yang berkepentingan dan pada akhirnya uang akan mengalir. Pekerjaan yang mudah bagi John alias Tarzan. Namun Tarzan menolaknya. Dia juga menolak dipanggil Tarzan dan bilang bahwa namanya adalah John Greystoke III. Ini maksudnya keturunan ketiga dalam keluarga Greystoke yang memakai nama John Greystoke ya guys. Dr. Williams sendiri curiga soal Raja Leopold yang menyatakan tidak ada perbudakan di Congo, padahal negaranya hampir bangkrut dan dia menutup 99% akses di Congo. Dia ingin John membantu penyelidikannya demi kepentingan John sendiri juga di tanah Afrika perihal teman-temannya di sana. Bila memang ada hal yang tidak beres dan John yang mengatakannya sendiri pada negara-negara yang berkepentingan, tentu saja mereka akan mempercayainya dan turun tangan. Atas dasar inilah maka John akhirnya setuju untuk datang ke Congo. Cerita kemudian masuk ke flashback saat orang tua Tarzan terdampar di hutan. Ibu Tarzan meninggal saat dia masih bayi. John Clayton II, ayahnya, kemudian menguburkannya. Di hutan tersebut banyak gorila-gorila buas. Gorila tersebut adalah gorila Mangani yang terkenal ganas. Ayah Tarzan terbunuh oleh para gorila tersebut yang menganggapnya penyusup yang memasuki teritori mereka. Seekor gorila betina yang memanjat pohon dan memasuki pondok tempat keluarga Clayton tinggal, menemukannya dan kemudian membawanya pergi. Adegan kemudian beralih ke Greystoke Manor di mana Jane, istri Tarzan, sedang mengajar anak-anak kecil. Melihat kedatangan Tarzan, mereka jadi senang dan bertanya-tanya padanya, karena dia sudah menjadi semacam selebriti di London.
Buku jari Tarzan terlihat berbeda dan lebih mengepal karena dia dibesarkan oleh seekor gorila yang berjalan di atas 4 kaki. Maka dari itu Tarzan menggunakan tangannya sebagai kaki juga, sehingga buku jarinya jadi menebal dan kuat. Hal itu mengubah struktur tulangnya. Dalam percakapan Tarzan dan Jane setelah itu, terungkap bahwa mereka telah meninggalkan Afrika selama 8 tahun. Jane ingin ikut ke Afrika, tapi Tarzan tidak memperbolehkannya karena ini bukan liburan dan ada bahaya yang mengancam. Mereka sudah pernah kehilangan bayi mereka dan Tarzan khawatir akan keselamatan istrinya. Jane sendiri tidak terima akan hal ini karena dia merasa Afrika adalah rumahnya. Dalam kilas balik lagi, diceritakan bahwa Tarzan yang masih kecil dimusuhi oleh gorila bermata satu, Kerchak, seekor alfa jantan yang sepertinya tidak suka dia ada dalam kawanannya. Gorila betina yang membawanya saat bayi dulu, Kala, sudah seperti ibu baginya yang menyayanginya dan merawatnya. Sebelum meninggal, ayah Tarzan meninggalkan catatan harian yang menuliskan bahwa dia adalah pewarisnya dan Greystoke Manor di London adalah rumahnya. Karena tidak ingin Jane bersedih, akhirnya Tarzan membawanya ke Afrika. Bertiga bersama Dr. Williams, mereka pun berangkat ke Afrika. Tarzan, Jane, dan Dr. Williams ternyata sudah ditunggu di pelabuhan. Mereka tidak muncul di sana karena mereka pergi dari kapal yang membawa mereka di tengah jalan dan menempuh jalan darat yang lebih jauh. Leon Ram yang menanti mereka menduga Tarzan ingin bertemu dengan keluarganya dulu di Afrika. Dalam perjalanannya, Tarzan bertiga mampir dulu ke pemukiman sahabatnya di desa Kuba, kepala suku Muviro yang juga sudah seperti seorang ayah bagi Jane. Desa Kuba juga sudah seperti rumah buat Jane. Penduduk di situ juga menyambutnya dengan gembira. Jane tumbuh di sini dan ayahnya, seorang profesor, mengajar bahasa Inggris di sana. Malamnya, Muviro bercerita pada Tarzan bahwa ada rumor bahwa banyak orang diculik oleh para pedagang budak sehingga dia menempatkan penjaga-penjaganya di luar. Keadaannya sudah tidak seperti dulu lagi. Suatu malam, Leon Ram membawa pasukannya dan mendatangi desa Kuba. Dia sudah tahu bahwa Tarzan bertiga akan datang ke sini. Dan dia memang punya niat jahat di desa Kuba. Di situ, dia menembak mati kepala suku Muviro dan pasukannya berhasil melumpuhkan Tarzan yang hendak menolongnya. Jadi ternyata Tarzan lah yang diinginkan kepala suku Mbonga untuk ditukar dengan berlian opar. Pasukan Leon membakar desa Kuba dan menangkapi beberapa penduduknya untuk dijadikan budak. Dr. Williams dengan pistol laras panjangnya menyerang tentara yang membawa Tarzan dengan dibantu oleh penduduk Kuba. Dia berhasil mengalahkan tentara-tentara yang membawa Tarzan sehingga Tarzan terbebas dari mereka. Namun Jane yang sudah dibawa ke kapal pengangkut Leon tidak berhasil dibebaskannya. Jane akhirnya disandera oleh Leon. Tarzan bersama beberapa orang penduduk Kuba kemudian berupaya mencegat Leon lewat jalan darat. Dr. Williams juga ikut serta dengan mereka. Namun karena mereka bergerak cepat sekali, dia jadi tertinggal. Dengan susah payah, akhirnya dia berhasil menyusul mereka. Untuk bisa menyusul kapal uap yang ditumpangi Leon, Tarzan dan rombongannya menumpang kereta api yang membawa pasukan Belgia dan orang-orang pribumi yang mereka tangkap untuk dijadikan budak. Seorang diri, Tarzan menghajar tentara-tentara dalam satu gerbong. Dari insinyur yang diinterogasinya, terkuak bahwa para pribumi itu hendak dipekerjakan untuk membangun satu jembatan dan bahwa sudah 800 orang yang diperbudak untuk keperluan itu. Dari si insinyur juga diperoleh info bahwa Leon hendak membentuk pasukannya sendiri. Jalan-jalan kereta api yang dibangun ini, beserta jalur sungainya, hendak dihubungkan dengan 50 benteng yang sudah selesai dibangun. 20.000 tentara yang sedianya didatangkan beberapa bulan yang lalu masih belum kunjung tiba. Hal ini dikarenakan mereka belum dibayar karena Raja Leopold masih menunggak hutang. Para tentara yang hendak didatangkan ini adalah tentara bayaran yang berbeda dari tentara biasa yang senang membunuhi orang. Dengan begitu, maka sang raja hendak memperbudak seluruh negeri untuk mencapai tujuannya mengeksploitasi Congo dengan kekuatan senjata. Pasukan-pasukan ini akan berada di bawah kendali Leon. Dia akan dijadikan gubernur jenderal di Congo. Adegan kilas balik juga diselipkan saat pertama kali Jane bertemu dengan Tarzan. Tarzan melindungi Jane dari serangan Kerchak dengan punggungnya. Kerchak memukulinya sampai pingsan. Tarzan kemudian diangkut dengan tandu oleh penduduk Kuba ke desa mereka. Dia kemudian dirawat oleh Jane. Untuk menjaga sikap Jane supaya bisa dikendalikan oleh Leon, Wasimbu, sahabat Jane dari Kuba, ditempatkan dalam kurungan di samping kapal.
Bila Jane mau macam-macam, Wasimbu akan ditenggelamkan. Saat Leon mengajak Jane makan malam bersamanya, dia bertanya pada Jane, apa yang menyebabkan kepala suku Mbonga begitu bernafsu ingin membunuh Tarzan? Jane menjelaskan bahwa Tarzan telah membunuh putra tunggalnya. Sementara itu, Tarzan hendak mencegat kapal Leon sendirian. Dia tidak ingin teman-teman dari kubahnya menjadi korban dan supaya dia lebih leluasa bergerak. Dr. Williams yang menolak dipanggil dokter oleh Tarzan dan maunya dipanggil George, memaksa untuk menyertainya karena dia tidak ingin meninggalkan Tarzan menghadapi musuh sendirian. Dalam perjalanannya, Tarzan dan George harus melewati area hunian gorila Mangani, di mana Tarzan tumbuh besar. Gorila Mangani dikenal sebagai gorila yang ganas dan berbeda dari jenis gorila lain. Tarzan harus terlebih dulu mengalahkan Akut, saudara tiri gorilanya, karena dia sudah dianggap sebagai pembelot, supaya dia dan George bisa melewati area itu dengan aman. Dia juga melarang George untuk ikut campur, karena begitu George menyerang salah satu dari mereka tidak akan berhenti menyerang balik sampai George mati tercabik-cabik. Pertarungan Tarzan dengan Akut ini dieksekusi dengan baik dan cukup mendebarkan guys, dengan gaya bertarung gorila yang natural. Saya sebagai penonton juga ikut merasakan beratnya pukulan gorila di sini. Di luar dugaan, ternyata Tarzan yang malah kalah. Luka pukulan yang dideritanya lumayan parah. George kemudian membantu pemulihan Tarzan. Jane yang sedang berada di kapal yang ditumpanginya, Adelaar, nekat terjun ke sungai setelah Wasimbu ditenggelamkan bersama kurungannya. Saat kurungan diangkat dari sungai, pintunya sudah terbuka dan Wasimbu sudah tidak ada di dalamnya lagi. Mereka berdua berhasil meloloskan diri ke tepian. Sadar bahwa Leon akan mengejarnya, Jane menyuruh Wasimbu memisahkan diri untuk meminta bantuan. Dia sengaja berbuat begitu karena hanya jejaknya lah yang akan diikuti. Dengan begitu, dia membebaskan Wasimbu dari kejaran Leon dan pasukannya. Di tengah perjalanannya, Jane berpapasan dengan sekumpulan gorila Mangani. Dia mengekspos bagian tubuhnya yang lemah, yaitu punggungnya, agar terhindar dari serangan mereka. Dengan begitu, dia tidak akan dianggap sebagai lawan oleh mereka. Leon dan pasukannya juga tiba di situ. Leon, yang tahu bahwa menghadapi gorila yang marah adalah sangat riskan, berjalan menghampiri Jane pelan-pelan. Jane membuatnya berjanji untuk tidak melukai para gorila itu. Setelah Leon mengiyakan, barulah dia mau ikut bersamanya. Namun, seorang tentara malah menembak salah satu dari gorila tersebut. Jane berteriak, "Stop!" Tarzan yang pendengarannya sangat tajam mendengar teriakan Jane. Segera dia bergegas pergi menghampiri asal suaranya. Dia terjun dari tebing dan berayun-ayun di antara sulur-sulur pohon mendatangi Jane. Pasukan Leon membantai para gorila tersebut. Akut, yang juga berlari mendatangi para pasukan, berhasil diselamatkan Tarzan dari tembakan seorang prajurit. Dalam selipan adegan kilas balik, diceritakan bahwa Kala menjadi korban dari perburuan gorila oleh satu suku dan tewas terbunuh oleh anak panah. Tarzan bersama para gorila menyerang balik dan menyebabkan seorang pemburu tewas. Pemburu yang tewas tersebut ternyata adalah putra tunggal dari kepala suku Mbonga. Tarzan tiba di pemukiman kepala suku Mbonga, tempat kapal Adelaar tengah bersandar. Ternyata Leon sudah pergi membawa berlian-berlian opar dan juga Jane bersamanya. Tarzan kemudian mengkonfrontasi Mbonga dan orang-orangnya sendirian karena untuk sampai ke Adelaar, dia harus melalui mereka dulu. Dia kemudian bertarung 1 lawan 1 dengan Mbonga. Tarzan mencoba meyakinkan Mbonga bahwa lawan sebenarnya adalah Leon. Dia bilang bahwa Leon akan kembali ke situ untuk menguras berlian-berliannya. Tarzan berhasil memenangkan pertarungan dan menodong Mbonga dengan pisau supaya orang-orangnya tidak mengeroyoknya. Di saat itulah para gorila Mangani dipimpin oleh Akut tiba di situ juga. George juga meyakinkan Mbonga bahwa Leon akan datang lagi untuk membasmi mereka demi berlian-berlian opar yang ada di situ. Mbonga akhirnya menyerah dan membiarkan mereka lewat. Leon akhirnya sudah sampai di pelabuhan Boma dengan membawa berlian-berliannya untuk membayar puluhan ribu tentara bayaran yang sudah hampir sampai. Pasukannya sendiri yang ada di situ berjumlah sekitar 1000-an orang. Untuk menghadapi mereka, Tarzan meminta bantuan teman-teman hewannya. Leon sendiri punya Jane sebagai sandera. Para hewan liar tersebut, mulai dari singa, kerbau sampai gorila, datang menyerbu pelabuhan. Dari kereta, pasukan Kuba juga sudah datang menyerang pelabuhan. Serbuan para binatang tersebut memporak-porandakan pelabuhan dan bangunan-bangunannya.
Pasukan Lion lari tercerai-berai menghindari mereka, termasuk Lion sendiri. Tarzan nekat menyerbu para penyerangnya yang bersenjatakan senapan demi membebaskan Jane. Dia melepaskan Jane yang terikat di satu tiang, dan George sudah menyiapkan diri menangkap tubuh Jane setelah terlepas dari ikatan. Lion dan pasukannya yang tersisa melarikan diri menggunakan Adelaar. Transaksi Lion dengan Tuan Froome selaku pembawa pasukan prajurit bayaran sudah hendak dilaksanakan. Dari pelabuhan, George menembaki Adelaar dengan senapan mesin. Orang-orang yang ada di Adelaar buru-buru melompat ke sungai untuk menghindari tembakan itu. Tembakan itu juga menyebabkan Adelaar mulai tenggelam. Tarzan akhirnya tiba di kapal yang sudah mau tenggelam itu. Dia membawa peti berisi berlian di kapal itu. Tuan Froome yang hendak menjemput peti berlian tersebut menggunakan perahu kecil jadi was-was melihat hal itu. Di saat itulah, Lion menjerat leher Tarzan dari belakang menggunakan spider silk-nya, senjata berbentuk rosario yang selalu dibawa-bawanya. Dia mengikat leher Tarzan ke besi pinggiran kapal dan mengambil alih peti berlian dari tangannya. Spider Silk semakin mengencang mengikat leher Tarzan dan dia berada di ambang maut. Dia kemudian memanggil buaya-buaya yang ada di situ untuk menghampirinya. Dengan kakinya, dia menahan Lion supaya tetap berada di dekatnya. Buaya-buaya mulai menghampiri Adelaar. Spider Silk berhasil dihancurkan oleh Tarzan dengan menegangkan urat lehernya. Di saat bersamaan, dia menendang Lion menjauh ke arah buaya-buaya yang berdatangan. Lion pun akhirnya dimangsa oleh para buaya itu. Sebelumnya, Tarzan sudah mengotak-atik mesin kapal ke titik didih maksimal sehingga tak lama kemudian kapal meledak. Tuan Froome kembali ke kapal besar dan transaksi pun akhirnya gagal. Setahun kemudian, di desa Kuba, Jane berhasil melahirkan seorang bayi dengan selamat. Ending scene memperlihatkan Tarzan sedang bergelantungan di sulur-sulur pohon bersama para gorila Mangani. Oke guys, entah kenapa saya merasa ada yang salah dengan film ini. Sebetulnya sutradaranya juga bukan sutradara sembarangan. David Yates pernah menyutradarai 4 film Harry Potter dan juga spin-off-nya Fantastic Beasts and Where to Find Them. The Legend of Tarzan serasa kurang taji bagi saya. Alexander Skarsgård, yang merupakan putra dari aktor senior Stellan Skarsgård, juga sudah membawakan peran Tarzan dengan cukup baik. Di sini juga ada Margot Robbie, si Harley Quinn di Suicide Squad, yang lagi naik daun sebagai Jane. Tapi entah mengapa penampilannya di sini terkesan standar-standar saja. Christoph Waltz sebagai Leon Rom malah lebih berkesan penampilannya di sini. Samuel L. Jackson sebagai George Washington Williams juga cukup memberikan penyegaran. Namun ini tidak bisa menghapus kesan saya untuk film ini yang terasa kurang memorable. Saat saya menontonnya untuk kedua kali untuk keperluan penulisan naskah saya ini, saya sudah lupa dengan benang merah ceritanya. Yang saya ingat cuma bentuk tangan Tarzan di sini dengan buku jari yang tebal dan berbeda dengan Tarzan versi sebelumnya. CGI atau efek visual di film ini juga masih kurang halus di beberapa scene. Yang patut dipuji adalah sinematografi dari Henry Braham yang menampilkan gambar-gambar yang indah dan angle atau sudut pengambilan gambar yang cukup apik. Menurut saya kurang masuk akal bila Tarzan mampu menghancurkan senjata Lion, Spider Silk, hanya dengan menegangkan urat lehernya saja, padahal saat awal film, senjata berbentuk rosario ini digambarkan sangat berbahaya bila sudah menjerat leher seseorang. Di adegan menjelang ending, saat Adelaar ditembaki George dari daratan, adegan kapal tenggelamnya terasa terlalu cepat, dan sepertinya kurang meyakinkan bila dari jarak yang cukup jauh, senapan mesin tersebut bisa menenggelamkannya. Adegan saat George tertinggal jauh di belakang Tarzan, pas pertama kali mereka berangkat dari desa Kuba, dan akhirnya berhasil menyusul mereka, juga terkesan kurang logis. Seolah-olah George hanya tertinggal beberapa meter saja, padahal sebelumnya terlihat dia benar-benar tidak bisa menyamai kelincahan mereka. Ada juga beberapa adegan lain yang kurang logis yang bagi saya terasa mengganggu. Kalau penceritaannya cukup bagus, adegan-adegan yang mengganggu ini akan terlupakan. Bagian-bagian flashback-nya juga sebenarnya cukup menarik. Namun ini pun tidak bisa menambal kekurangan yang saya rasakan dalam film ini. Bila kekurangan yang ada dalam film ini lebih terasa daripada kelebihannya, maka menurut saya memang ada yang salah dengan film ini. Jadi skor saya untuk film ini 2,5 dari 5 bintang. Tema perbudakan dan kolonialisme yang dibawa sebenarnya cukup oke, tapi eksekusinya kurang bagus. Film ini jadi terasa tanggung. Nah, saya juga akan cerita sedikit mengenai Tarzan sendiri sebagai karakter yang mendunia.
Tarzan adalah hasil karya ciptaan Edgar Rice Burroughs yang pertama kali terbit dalam bentuk cerita berjudul Tarzan of the Apes dalam satu majalah di tahun 1912. Novelnya sendiri diterbitkan di tahun 1914. Edgar kemudian menulis sebanyak 23 sekuelnya, beberapa ditulisnya sendiri, dan beberapa ditulis oleh pengarang lain. Tarzan menjadi terkenal dan banyak diadaptasi ke film, radio, komik, dan serial TV. Film layar lebarnya sendiri sudah ada sekitar 40-an, terhitung dari pertama kali dibuat di tahun 1918 dengan judul yang sama dengan novel orisinilnya, Tarzan of the Apes, yang masih hitam putih dan bisu saat teknologi film baru muncul dengan bintang Elmo Lincoln. Film Tarzan setelah itu yang diproduksi di tahun 1932, Tarzan the Ape Man, lebih populer. Film ini dibintangi oleh Johnny Weissmuller, seorang mantan perenang Olimpik yang kemudian berlanjut sampai 12 film sampai tahun 1948. Tarzan versi Johnny Weissmuller ini yang akhirnya lebih banyak dikenal dan digemari, mengalahkan Tarzan versi-versi lain yang juga beredar dalam kurun waktu itu. Di tahun 1981 juga muncul Tarzan the Ape Man yang memasang Miles O'Keeffe dan Bo Derek sebagai Tarzan dan Jane. Namun versi ini tidak bisa mengungguli kepopuleran Tarzan versi Johnny Weissmuller. Demikian pula versi setelah itu, Greystoke The Legend of Tarzan, Lord of the Apes, yang dibintangi oleh Christopher Lambert. Di tahun 1998, beredar Tarzan and the Lost City yang dibintangi oleh Casper Van Dien. Disney sempat membuat versi animasinya yang diberi judul Tarzan saja, tanpa embel-embel apa-apa di tahun 1999. Versi animasi ini mendapat respon yang positif dan sempat dibuat sequelnya, walaupun dibuat direct to video alias tidak beredar di gedung bioskop atau layar lebar. Maksud dari direct to video di sini adalah langsung dijual dalam bentuk kaset video atau DVD guys. Setelah itu Tarzan lebih banyak muncul di versi serial televisinya. Versi layar lebar Tarzan baru dibuat lagi di tahun 2016, yaitu The Legend of Tarzan yang sedang kita bahas sekarang ini. Sayang sekali Tarzan versi terbaru ini ternyata kurang bagus secara kualitas. Walaupun dari peredarannya di seluruh dunia berhasil meraih pendapatan 356,7 juta dolar dari budget sebesar 180 juta dolar. Karena animo penonton yang kurang sesuai ekspektasi di Amerika Utara dan Kanada, yang merupakan ukuran kesuksesan suatu film, maka film ini tidak direncanakan untuk dibuat sequelnya. Oke guys, segitu dulu review dari saya. Hopefully you all enjoy it. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Jaga kesehatan, jaga diri, bye!